Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Pembahasan kali ini, mengapa kita para penderita asam lambung ini kok tidak sembuh-sembuh ini? Sudah berbulan-bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun, kok begitu-begitu saja. Ini benar-benar penyakit medis atau non medis sih? Jadi apa sih penyebabnya? Kok kita ini lama sembuhnya ini? Tentu saja yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya, karena itu membuat saya tambah semangat untuk berbagi tips supaya kita bisa sembuh total. Nah, gini saudaraku ya. Pertama, yang jelas dilihat dari parah atau tidaknya. Jadi ketika penderita asam lambung ini yang memang lumayan parah, wajar jika kesembuhan itu datang mungkin agak lama. Terus kalau yang ringan-ringan saja, mungkin hanya terasa sering kembung-kembung sesekali, terus hanya perih-perih sesekali, keling-kelingan pun tidak seberapa terasa, mungkin jarang-jarang, ya ini hanya ringan. Tapi jika yang sudah pernah reflux, yang sudah pernah sampai di opname, sampai masuk IGD, nah ini bisa dibilang agak parah. Tetapi ya jangan berkecil hati, karena semua itu sebetulnya tergantung dari penanganan. Jadi mungkin Anda bisa bertanya lah, mungkin di kolom komentar atau kepada saudara Anda atau kawan Anda yang sudah pernah terkena asam lambung. Jadi ketika asam lambung ini yang dirasa pun tidak seberapa terasa, mungkin keling-kelingan, kunang-kunang, sering kembung, itu tidak seberapa mengganggu. Tetapi ketika salah penanganan, nah itu bisa menjadi parah atau tidak sembuh-sembuh. Karena memang asam lambung ini harus tahu caranya. Jadi faktor yang selanjutnya mengapa tidak sembuh-sembuh ini ya karena kita kurang paham apa sih asam lambung ini, penyebabnya ini apa, cara penanganannya bagaimana. Mungkin banyak yang tidak paham, kan sudah sering saya jelaskan. Semakin Anda paham dengan diri Anda, maka Anda akan lebih tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena gini saudaraku ya, untuk asam lambung ini banyak sekali yang apa ya namanya, berpendapat atau mempunyai pikiran asam lambung itu seperti penyakit lain, contoh seperti meriang biasa atau mungkin seperti sakit gigi. Jadi setelah ke dokter atau mengonsumsi herbal apa, maka akan segera sembuh. Nah ini yang salah. Jadi asam lambung ini tetap kita perlu dokter ketika memang kita memerlukan. Jadi kita butuh dokter ini ketika kita memang terlalu lemah, kita sulit makan, mungkin daya tahan tubuh kita sangat turun, mungkin tensi kita naik atau tensi kita sangat turun. Nah ini kan kita perlu ke dokter. Nah selain dari dokter, ketika Anda ingin menuntaskan penyakit asam lambung Anda, ini hanya dengan cara-cara atau metode-metode. Nah ini sudah pernah saya jelaskan juga bahwa asam lambung ini bertahap. Perlu diingat, bertahap, tidak bisa sekaligus. Sekali ke dokter apa dua kali ke dokter sembuh, tidak. Nah gitu ya, jadi kita harus paham. Jadi nanti ketika Anda sudah ke dokter kok belum ada perubahan, hanya hilang kembung sedikit-sedikit tapi masih mual, makan juga kadang-kadang masih nggak enak, mengapa ini, apa penyakit dokter bener apa penyakit non medis sih. Nah jadi nanti Anda jangan beranggapan, wah sudah ke dokter 2-3 kali kok tetap tidak ada perubahan sih, apakah saya ini penyakit medis betul apa penyakit non medis. Nah ini yang kadang-kadang eh, muncul di benak kita, karena memang kan kita merasakan asam lambung ini. Coba Anda hitung sendiri waktunya berapa bulan atau berapa tahun. Nah, silahkan tulis di kolom komentar supaya yang lain bisa tahu. Kalau sudah tahu kan kita santai, kita tidak ada cemas lagi loh. Memang seperti itu, hanya perlu penanganan yang tepat. Cara-caranya nih bagaimana supaya kita lekas sembuh. Terus selanjutnya tergantung dari kegiatan atau pekerjaan orang yang terkena asam lambung itu. Nah, jadi ketika gini, kita bekerja hanya duduk, mungkin sudah duduk di ruangan ber-AC, kita bekerja dengan pikiran pula. Nah, ini lama sembuhnya kalau tidak diimbangi dengan jalan sore yang sudah sering sekali saya jelaskan, karena poin sangat penting itu jalan sore. Terus ketika yang bekerja dengan tenaga,
mengeluarkan banyak keringat. Nah, biasanya akan lebih cepat sembuh. Tapi Mas, saya ini kerjanya dengan tenaga, ya saya sudah keringetan, sudah setiap hari, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Nah, pelajari. Apa yang Anda lakukan, kesalahan yang Anda lakukan itu apa? Sudah saya jelaskan di part 41. Apakah Anda makan itu telat-telat? Apakah Anda sering terkena dingin? Apakah Anda siang bekerja tapi malam begadang? Apakah Anda selalu makan pantangan? Nah, ini yang perlu dipahami. Karena gini, tidak bisa metode itu hanya kita lakukan hanya satu. Misal kita menjaga pola makan saja, kita tidak menjaga pola pikir kita tidak menjaga perilaku kita, sulit. Atau kita hanya menjaga pola pikir kita saja, tapi kita makan sembrono, juga tidak sembuh-sembuh. Nah, paham ya? Jadi untuk Anda yang sudah bekerja dan tetap bekerjanya memakai tenaga, tinggal Anda mempelajari lagi. Nah, simak video-video saya sebelum-sebelumnya. Mau yang tanya jawab, mau yang part-partnya, part 1 sampai seterusnya disimak diulang-ulang. Dan tanya jawabnya diulang-ulang. Anda akan lebih paham nanti. Ketika Anda sudah paham dan memang Anda itu bekerja dengan tenaga, wah cepat itu sembuhnya. Tinggal banyak minum, Anda tinggal sering rutin berjalannya. Nanti pikiran itu akan bagus sendiri kok. Silahkan Anda coba. Terus faktor yang lain mengapa sulit sembuh ini berbeda pendapat. Mungkin ketika Anda baru menemukan video dari Hobi Mas DJ, Anda sudah mengetahui banyak informasi tentang asam lambung ini. Jadi otomatis apa? Yang ada di pikiran Anda ini pendapat-pendapat yang sudah lama Anda ketahui. Nah, informasi-informasi yang lama sudah Anda ketahui. Terus kemudian saya menjelaskan begini, misal agak berbeda dengan apa yang Anda ketahui. Nah, ini biasanya timbul sedikit apa ya namanya? Agak membantah. Saya tidak nyebut ngeyelan ya. Membantah. Jadi pikiran kita itu melawan. Apa ya benar sih? Masa jalan sore? Apa bedanya dengan jalan pagi? Nah, karena apa? Kita tidak mengerti dan belum mempraktekkan biasanya. Tetapi ketika kita sudah mempraktekkan benar, oh baru kita tahu. Gitu loh. Jadi ketika Anda ingin jalan sore diganti jalan pagi saja kok bisa kok. Silahkan Anda praktekkan sendiri. Seminggu Anda jalan pagi, bagaimana perkembangannya? Dan seminggu Anda jalan sore, bagaimana perbedaannya? Silahkan Anda coba sendiri. Selain membantah apa yang saya sampaikan, kadang-kadang pikiran kita sendiri ini yang membantah. Walaupun kita belum tahu wawasan yang lain. Apa iya sih saya ini hanya asam lambung, tapi kok yang saya rasa kok banyak betul, dari keliengan, seperti kurang darah, seperti kurang gula, seperti tensi rendah, sering berkunang-kunang, kembung, sering diare, masa cuma asam lambung kok sampai ke situ semua. Bahkan kadang-kadang keharmonisan rumah tangga pun ikut terganggu, karena memang ya semua kita terganggu anggota badan, karena pencernaan kita bermasalah. Tetapi Anda mungkin berpikirnya, masa cuma asam lambung kok sampai kemana-mana? Sepertinya bukan asam lambung ini. Wah, saya dulu sempat berpikiran seperti itu. Apa ya sih, cuma asam lambung saja kok? Saya makan gorengan, kawan-kawan nggak apa-apa, saya kok kembung, saya kok malah cemas. Masa cuma asam lambung saja kok sampai seperti itu? Saya juga ya dulu ya berpikirnya seperti itu. Jadi untuk saudaraku semua yang sudah mulai paham, silahkan dipraktekkan. Sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini sifatnya kondisional. Penerapannya disesuaikan dengan kondisi kita, disesuaikan dengan keadaan kita. Gitu loh. Jadi seperti halnya jalan sore. Jadi Anda nanti beranggapan, jalan sore biar cepat sembuh, jalannya jauh. Baru jalan pertama kali Anda jalannya terlalu jauh, juga terlalu terkena panas, ya Anda bisa kelelahan, bisa kunang-kunang, bisa ingin pingsan. Nah, makanya disimak baik-baik video-video sebelumnya. Terus merasa sembuh. Jadi penderita asam lambung ini rata-rata ketika sudah mulai enak aktivitas, sudah mulai enak bekerja, makan pantangan pun sudah enak, sudah merasa sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita malah lama sembuhnya. Karena gini, sangat sering saya bilang, jangan terburu-buru merasa sembuh. Lebih baik kita merasa
kita ini lebih baik dari kemarin. Gitu saja. Jadi ketika kita merasa sembuh, nah ini kadang-kadang gini berpikirnya, ketika kita sembuh berarti kita sudah bebas. Kita bisa makan apa saja yang kita mau, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau lakukan tanpa ada batasan. Nah ini bisa membuat kambuh. Dan sudah sering saya bilang ketika kita kambuh ya kita kembali ke fase awal. Makan sayur bening lagi, yang direbus-rebus lagi, nasi lembek lagi, tidur nyender lagi. Kapan selesainya? Gitu loh. Jadi jangan buru-buru merasa sembuh. Jadi ketika kita sudah merasa membaik, bersyukur, berusaha besok harus terus lebih membaik. Jangan sampai kambuh. Karena kalau kita sudah merasa sembuh itu kita tidak lagi disiplin, hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan lagi. Karena mungkin Anda lupa penyebab asam lambung ini apa. Padahal kan sudah pernah saya bilang, pola hidup yang tidak benar ini penyebab utama asam lambung. Sudah mungkin sering begadang, sering kelelahan, telat-telat makan, lama ini berbulan-bulan bertahun-tahun, nah sampailah terkena asam lambung, terkena emah, ya itu penyebabnya. Saya dulu ya seperti itu. Jadi yang sudah mulai merasa sembuh, ambil hikmahnya. Jangan terus-terusan kita menyiksa badan kita sayangi badan kita. Gitu loh saudaraku. Terus poin selanjutnya, ketika kita para penderita asam lambung ini tidak sembuh-sembuh ini adalah kebanyakan saran. Nah, jadi kebanyakan mungkin bertanya dengan orang yang tidak paham, memberi suatu arahan, memberi suatu saran, Anda turuti. Tidak ada hasil, Anda ganti orang, bertanya lagi kepada si B. Kata si B begini, Anda turuti. Tidak ada hasil lagi, akhirnya ke dokter lagi, tetap hasilnya tidak maksimal. Nah, cemas tidak kira-kira? Kita malah bertambah cemas. Kalau kita menuruti banyak saran, ya ini malah akan menunda kesembuhan kita. Kita melakukan ini salah. Nanti kita mencoba itu salah. Padahal kan sudah saya beritahu, ini loh yang benar, lakukan. Enak loh, tidak bayar, tinggal nonton, disimak saja. Itu kan untuk kita sendiri, untuk kesembuhan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Malahan ketika Anda paham, Anda bisa sembuh. Nanti ketika saudara atau teman Anda yang terkena asam lambung ini, Anda bisa memberitahu, oh begini loh, saya dulu sembuh itu, kata Mas DJ itu harus banyak begini, harus begitu. Gitu loh ya. Jadi jangan bosan, jangan malas untuk mempelajari apa yang kita perlukan. Cara-cara yang kita perlukan ini bagaimana, penyebab-penyebab kekambuhan kita, penyebab-penyebab ketidaknyamanan kita ini apa-apa. Diingat-ingat. Saya mules, oh wajar tadi habis makan sambal. Begitu loh. Sudah kita mengetahui oh bahwa kita mules ini gara-gara sambal, ya besok jangan makan sambal lagi. Untuk penanganan ketika kita memang sudah terlanjur makan sambal, ya banyaklah minum supaya perut tidak panas, perut tidak merasa melilit, tidak diare kan gitu. Terus selanjutnya kurang usaha dan doa. Ini faktor memang sangat penting. Jadi gini saudaraku ya, asam lambung ini sembuhnya menurut saya ini sangat mudah. Seperti ketika kita membuka pola di handphone lah. Contohnya, jadi ketika kita meminjam handphone kawan atau handphone keluarga kita tidak tahu polanya. Wow, sampai lama ini begini salah, begitu salah, L salah, checklist salah, huruf Z salah. Kenapa? Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita tahu, mudah sekali. Begini loh, polanya itu set langsung terbuka. Seperti asam lambung ini ya begitu. Ketika kita tidak tahu, ya untuk kita mencari informasi ini ke sana kemari menghabiskan uang, baru nanti kita tahu. Jadi bersyukurlah ketika Anda sudah menemukan video dari Hobi Mas DJ, insya Allah bisa menjadi jalan kesembuhan Anda semua. Yakin saja, insya Allah sembuh. Karena memang sangat gampang. Saya yang orang kampung, yang semua fasilitasnya, pendidikannya, wawasannya terbatas. Saya bisa sembuh total. Anda jangan sampai mau ketinggalan. Mungkin ekonomi Anda lebih,
wawasan Anda lebih, pendidikan Anda lebih, mengapa kok tidak sembuh-sembuh? Nah, semangat dong, gitu loh ya. Dan jangan lupa yang jelas berdoa, supaya ketika yang kita usahakan ini diberi kelancaran, cepat diberi jalan yang benar. Misalnya ketika kita sudah sering berdoa, yang kuasa ini mengabulkan doa kita, ini loh jalan kesembuhannya benar itu seperti ini. Nah, entah dari mana datangnya, itu yang kuasa yang ngatur. Tapi mudah-mudahan kita mudah mendapatkannya, gitu loh. Terus yang paling penting, para penderita asam lambung ini banyak yang tidak paham bahwa asam lambung ini memang lama. Nah, seperti yang saya bahas di awal-awal video tadi. Jangan mengira hanya dengan sekali dua kali ke dokter atau dengan verbal tertentu kita langsung bisa sembuh. Jangan mengira seperti itu. Itu malah membuat Anda gelisah nanti. Anda mengira-ngira, oh penyakit saya ini berarti non medis ini. Wow, saya harus begini begitu. Wala, pokoknya membuat pusing. Kita harus tahu bahwa asam lambung ini kan memang lama. Seperti yang saya tanyakan tadi, sudah berapa bulan Anda terkena asam lambung? Sudah berapa tahun? Belum juga sembuh total kan? Karena apa? Ya Anda masih menyimak video ini. Bukti bahwa Anda masih mencari solusi. Karena memang lama. Sabar, konsisten. Jadi jangan terburu-buru ingin merasa sembuh. Santai saja. Mau Anda berpikir seperti itu, oh saya kok kembung tidak sudah-sudah, saya kok sendawa tidak sudah-sudah, mau dipikir terus ya, besok lu masih kembung lagi, besok masih sering sendawa lagi. Untuk apa kita cemaskan? Biarkan saja, cuekan saja. Nanti ketika kita sudah mulai terus sembuh, badan kita sudah mulai terus enak, lambung kita sensasi sudah mulai berkurang, ya semuanya ya normal. Tapi perlahan, bertahap. Maka dari itu kita harus paham ilmunya. Ya karena kan untuk kita sendiri. Gitu loh ya saudaraku ya. Jadi jangan malas lagi kita belajar. Memang kita dalam kondisi sakit. Kita kondisi lemah. Tapi mau tidak mau, demi kesembuhan kita sendiri, kita harus semangat belajar. Jadi simak saja video-video dari Hobi Mas DJ. Insya Allah Anda akan menemukan jalan kesembuhan untuk Anda. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Kepada yang kuasa, saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua sembuh total tanpa kambuh-kambuh. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.